Hadirin hadirat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari Kamis yang akan datang ini masuk ada di malam nisfu Sya'ban. Nah, di kesempatan yang mulia ini ingin saya jelaskan sedikit sambil nunggu adzan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini menurut riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah afdalul layali ba'da lailatul qadar. Paling afdalnya malam setelah malam Lailatul Qadar. Ranking 1 malam Lailatul Qadar. Ranking 2 malam nisfu Sya'ban. Bahkan malam nisfu Sya'ban ini termasuk salah satu dari 5 malam yang barang siapa berdoa di situ nggak akan ditolak oleh Allah. Pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsu layalin la yuraddu fihinna da'wah. Ada 5 malam barang siapa yang berdoa di situ maka nggak akan ditolak doanya. Yang pertama awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Yang kedua dan yang ketiga adalah Lailatul Idain, Lailatul Idain, 2 malam hari raya. 2 malam hari raya, malam takbiran. Mau itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang keempat adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat, dan yang terakhir adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Apa aja keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban? Kita bicara ilmiah ini ya. Ini banyak yang ngamalkan, tapi juga banyak yang nggak ngamalkan. Nggak apa-apa, hukumnya sunnah, nggak wajib. Tapi yang ngamalkan juga punya argumentasi, punya pendapat, agar tujuannya adalah saling menghargai, saling respect satu sama lain. Nah, di antaranya hadis riwayat sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu warḍah yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga Al-Imam Ibn Hibban di dalam kitab Sahih mereka berdua, Sahih Ibn Hibban dan Sahih At-Tabrani. Riwayat daripada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu warḍah. Beliau mengatakan yattali'u Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah ini kalau sudah malam nisfu Sya'ban memandang kepada seluruh makhluknya yang di belahan bumi. Allah pandang setiap makhluk yang ada di bumi pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semuanya Allah ampuni kecuali 2 orang. Yang pertama musyrik, orang yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah musyahin, orang yang menebar permusuhan satu sama lain. Namam, orang yang adu domba senengnya, nggak seneng melihat orang rukun, nggak seneng melihat orang akur, senengnya melihat gontok-gontokan. Wah, orang seperti ini pada malam nisfu Sya'ban orang lain dapat ampunan, dia justru diharamkan oleh Allah ampunan. Musyrik juga begitu, diharamkan daripada dirinya ampunan. Lain daripada itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam faqal." Aisyah, tadi ini Jibril datang kepada aku. Kemudian Jibril mengatakan, "Hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban." Wahai Rasulullah, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaga minan nar. Yang kalau sudah di malam nisfu Sya'ban ini Allah bebaskan manusia-manusia daripada api neraka bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Manusia yang Allah bebaskan daripada api neraka itu banyak, sejumlah banyak bulu domba dari Bani Kalb. Bulu domba Bani Kalb terkenal lebat, banyak bulunya, sebanyak itu. Ini kiasan aja. Kalau sudah malam nisfu Sya'ban ini Allah tebar ampunan, Allah cabut seseorang untuk masuk neraka, keputusan Allah hapus itu semuanya. Dijamin dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzurullah fiha ila musyrikin wala ila musyahin wala ila qati'i rahim wala ila musbilin wala ila aqin liwalidayh wala ila mutmini khamrin fadzakara al-haditsa bitamami. Kalau sudah di malam nisfu Sya'ban Allah tebar ampunan tadi itu, dan juga Allah pandang setiap makhluk-makhluknya kecuali orang yang musyrik, kecuali orang yang menebar permusuhan, kecuali orang yang memutus tali silaturahmi. Hati-hati nih. Maaf, kadang-kadang orang ibadah kita ini semangat,
Masya Allah, sholatnya, puasanya, Senin Kemisnya, tahajudnya, baca Al-Qur'annya, sunnah-sunnahnya, ternyata dia nggak akur sama saudaranya, putus silaturahmi. Nggak akur sama tetangganya, putus silaturahmi. Nggak ada nilainya itu ibadah semuanya. Ya, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahmi terhadap mukmin, siapapun, mau tetangganya, saudaranya atau siapapun, wafat dalam keadaan terlaknat, tidak dirahmati oleh Allah, walaupun dia wafat di dalam Ka'bah, bukan di Ka'bahnya, di dalam Ka'bahnya. Pandangan zahir husnul khotimah, enggak, Allah yang Maha tahu ini. Orang ini wafat dalam keadaan apa? Dia taat, tapi dia juga meninggalkan satu kemaksiatan yang enggak pernah dia tobat daripadanya, yaitu qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi. Nggak akan dipandang oleh Allah, nggak dapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban orang seperti ini. Atau orang yang dengan kesombongan memanjangkan pakaiannya, seperti para raja, para ratu. Panjang-panjang itu pakaiannya. Kadang-kadang ada dayang-dayang yang untuk bawakan. Wala ila musbil, manjangkan pakaian sampai lebih daripada mata kaki dengan tujuan kesombongan, ya. Karena ada beberapa riwayat. Jadi memanjangkan pakaian sampai lebih daripada mata kaki tidak dikatakan haram mutlak, walaupun nggak ada niat kesombongan. Enggak, dalam riwayat kalau ada khuyala, dia tampaknya sebagai kesombongan, dipanjangkan pakaiannya, sarungnya misalkan, atau celananya dengan tujuan berbangga-banggaan diri, jalannya agar lain daripada yang lain, bahasanya kita tentang-mententeng. Nah, orang seperti ini enggak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dipandang. Orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang terus-menerus istiqomah minum khamr, nggak akan dipandang pada malam nisfu Sya'ban. Ya. Juga dikatakan oleh riwayat Imam Ahmad bin Hanbal daripada sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yattali'u Allahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadi illa itsnain musyahin wa qatili nafsin. Allah memandang setiap makhluknya ada di malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan ampuni mereka semuanya kecuali orang dua, yaitu orang yang menebar permusuhan dan orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri atau orang yang bunuh orang lain, orang yang melakukan pembunuhan, enggak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah pernah diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah di malam nisfu Sya'ban memperbanyak doa. Diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha warḍaha, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail fa shalla fa atala sujud hatta dhanantu annahu qad gubit. Siti Aisyah melihat Rasulullah ini pada satu malam sholat, panjang sholatnya, panjang sujudnya, sampai Siti Aisyah menganggap jangan-jangan Rasulullah udah wafat ini, wafat dalam sujudnya. Falamma ra'aitu dzalika gumtu hatta harraqtu ibhamah fataharraq. Sampai aku coba sentuh jari kaki, jempol daripada Rasulullah ini, ternyata gerak. Oh, masih hidup berarti Rasulullah, masih hidup ini. Kaget, saking panjangnya ini, saking panjangnya. Kita kalau melihat ada orang sujud lama gimana? Ya pasti kita ini hidup enggak nih? Sama, Siti Aisyah juga begitu. Ini Rasulullah jangan-jangan wafat dalam sujud ini, kok lama betul. Oh, masih hidup, alhamdulillah. Kemudian faraja'tu fasami'tuhu yaqul fi sujudi. Ketika sujud, Rasulullah SAW ini membaca doa, a'udzu bi'affik min igabik. Ya Allah, aku berlindung dengan ampunanmu daripada siksamu. Wa a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhamu daripada murkamu. Wa a'udzu bika minka ilaik. Dan aku berlindung denganmu ya Allah daripadamu, dan kepadamu lah aku berlindung ya Allah. La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa merinci pujian-pujian untukmu, maka aku pasrahkan pujian untuk zatmu kepada dirimu sendiri ya Allah. Falamma rafa'a ra'sahu anis sujud wa faragha min salati. Ketika Rasulullah selesai daripada sujud, selesai daripada salat, beliau mengatakan, ya Aisyah, adhananti anna an-nabiy qad khasabik. Wahai Aisyah, apakah kamu mengira Rasulullah, aku ini suamimu, dalam keadaan sudah menipu kamu ya, pura-pura wafat dalam sujudnya? Jawab oleh Siti Aisyah, la wallahi ya Rasulullah, enggak ya Rasul. Walakinni dhanantu annaka gubitta lituli sujudik.
Justru aku mengira Anda wafat dalam sujudnya. Bukan menganggap Anda dalam keadaan menipu kami, enggak. Tapi aku menganggap jangan-jangan engkau saking lamanya sujud sampai aku mengira engkau dalam keadaan wafat sudah. Maka dikatakan, atadrina ayya lailatin hadhihi? Aisyah, tahu enggak malam apa ini? Kok lama aku sujud ini? Aku banyak memuji Allah, banyak memohon ampunan kepada Allah, perlindungan dari Allah. Tahu enggak malam apa ini? Allah wa rasuluhu alam. Allah dan engkau ya Rasul yang paling tahu. Hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah memandang ada di malam nisfu Sya'ban ini ya terhadap hamba-hambanya, fayaghfiru lil mustaghfirin. Allah mengampuni bagi orang yang berharap ampunan, meminta ampunan, beristighfar. Wa yarhamul mustarhimin, dan merahmati bagi orang yang berharap rahmat dari Allah. Wa yuakhir ahlal hikdi kamahum, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan, menunda siksa bagi orang yang menyimpan kedengkian pada malam nisfu Sya'ban, menyimpan permusuhan dengan orang lain pada malam nisfu Sya'ban. Allah akan tunda siksa azab bagi mereka nanti ada di akhirat. Enggak, Allah cepatkan ada di dunia sehingga enggak menjadi ampunan bagi mereka. Allah akan tunda itu semuanya menjadi saksi buruk kenapa Allah pantas memberikan azab kepada mereka. Ya. Terakhir, Rasulullah SAW juga mengatakan, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban fagumu lailaha wa sumu yaumaha. Kalau sudah masuk malam nisfu Sya'ban, bangun banyak sholat malam pada malam nisfu Sya'ban, dan keesokan harinya puasa. Nisfu Sya'ban disunahkan kita untuk puasa. Ya. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'i dunya. Kalau sudah tenggelam matahari, turun dengan pandangannya, turun dengan rahmatnya ke langit dunia, fayaqul ala min mustaghfirin fa aghfiralah. Mana ini orang-orang yang berharap ampunan daripada aku, kata Allah, aku akan ampuni nih. Ala min mustarziqin fa arzuqah. Siapa nih yang berharap rezeki dari aku? Aku siap untuk memberi rezeki sekarang pada malam hari ini. Ala min mubtalan fa u'afiyah. Siapa orang yang diberi bala oleh Allah, diberi penyakit, enggak sembuh-sembuh, aku akan beri kesehatan sekarang. Aku akan berikan solusi kepada mereka. Ala kadza sebut lagi, mana nih. Saking semangatnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bagi setiap daripada kita yang memuliakan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri sebaik-baiknya kepada Allah untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan jaminan terbebas daripada api neraka, dan untuk mendapatkan rezeki di dunia sampai di akhirat, untuk mendapatkan solusi jalan keluar dari setiap problematika kehidupan kita, sakitnya kita, rezekinya kita, semuanya. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabi kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan bulan Sya'ban termasuk malam nisfu Sya'ban. Rasulullah juga memuliakan bulan Sya'ban termasuk dalamnya adalah malam nisfu Sya'ban. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk memuliakan malam nisfu Sya'ban dengan baik, dengan apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah dan juga apa yang sudah diamalkan oleh para ulama kita semuanya, yang biasanya mereka baca Yasin 3 kali dengan masing-masing doa setiap Yasin. Nggak ada masalah orang baca Quran masa dikatakan masuk neraka. Enggak. Tapi mereka itu punya dalil semuanya. Mereka punya dalil semuanya. Boleh nggak kita ini berinovasi? Rasulullah nggak melakukan ini, tapi kita mencetuskan ide untuk melakukan ini. Boleh. Dan itu terjadi di hadapan Rasulullah SAW sendiri. Tahu nggak doa itidalnya kita? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu hukumnya sunnah, kenapa? Bukan Rasulullah yang menganjurkan. Tapi ide yang tercetus, inovasi dari seorang sahabat. Ketika Rasulullah sholat, i'tidal sami Allahu liman hamidah, ada sahabat baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi sampai selesai. Salam, Rasulullah tanya, siapa itu? Nggak marah Rasulullah. Kurang ajar, anak nggak ngajarin, sok pinter. Enggak, siapa itu? Yang tadi baca ketika awit tidal baca Rabbana lakal hamdu sampai selesai. Aku ya Rasul. Bagus, Masya Allah. Kenapa ya Rasul? Karena aku lihat setelah kamu baca tadi itu 30 malaikat lebih berebut untuk nyatet pahala kamu duluan. Wah, akhirnya jadi tahu itu tercetus ini di hadapan Rasulullah SAW sendiri. Jadi bid'ah itu jika melanggar akidah
melanggar syariat, melanggar Al-Quran, melanggar sunnah, itu baru dikatakan bid'ah. Tapi selama koridor masih ada, koridor kita jaga, maka berinovasi boleh. Ya, mengamalkan suatu amalan, suatu ibadah boleh. Dan diantara amal-amalnya para salaf kita yang sudah berhasil, mereka pantas dikatakan sebagai ulama zahir maupun batin, ulama yang dikenal kesolehannya, ketaatannya, keibadahannya. Salah satunya adalah kalau sudah malam nisfu Sya'ban, membaca Yasin sebanyak 3 kali yang masing-masing diniatkan. Ada yang pertama adalah panjang umur, yang kedua adalah rezeki yang manfaat zahir batin dunia akhirat, dan yang ketiga adalah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sikap kita bagaimana? Ngamalkan nggih monggo, enggak ngamalkan nggih mboten napa-napa. Tapi yang jelas kita enggak bisa mengatakan nisfu Sya'ban ini enggak ada. Enggak ada. Nisfu Sya'ban ini ada. Nisfu Sya'ban ini adalah ada. Ya, dalilnya jelas semuanya. Maka sudah sepantasnya minimal bagi kita adalah memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin.